Bapak Ibu sekalian, minggu-minggu ini kita memasuki Minggu Paskah, dan minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan kemudian Paskah. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berkaitan dengan salib Kristus, yaitu Tetelestai. Sudah selesai, it finished. Perenungan kita pada pagi hari ini didasari dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita bisa bersama-sama menyaksikan di tempat ini. Nah, tulisan saya ada di sana. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab ataupun juga Holy HP, Holy iPad ya, Holy iPhone dan sebagainya. Sudah lama kita tidak membaca Alkitab secara bertanggapan ya. Saya minta Bapak Ibu boleh membaca ayatnya yang ganjil, ayatnya yang ke-29. Saya akan membaca ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-30. Mari kita bersama-sama membaca bagian dari Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ia berkata, sudah genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hadir ke dunia di dalam nama Yesus Kristus, yang memberikan hidupnya bagi kami di atas kayu salib. Hari ini kami mau belajar apa yang menjadi makna karya Kristus di atas kayu salib. Ketika Engkau berkata sudah selesai, kami ingin memahami apa maknanya. Ajari kami ya Tuhan, tolonglah Roh Kudus berbicara kepada kami, supaya kami memiliki kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kehidupan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib, sehingga kami layak disebut sebagai umat Allah. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya tidak tahu apakah sebagian Bapak Ibu tahu sosok ini ya. Anak muda mungkin tahu ya. Namanya Paul Walker. Paul Walker adalah aktor Hollywood, pemeran dari Brian O'Connor dalam serial Fast and Furious, satu cerita tentang kebut-kebutan begitu ya, yang cukup menarik ya, sehingga dibuat begitu banyak serinya ya. Banyak anak muda yang suka dengan film ini. Namun Bapak Ibu sekalian, sebuah tragedi terjadi pada tanggal 30 November 2013 ya. Ketika itu Paul Walker berumur 40 tahun. Ya, dia tewas di dalam sebuah kecelakaan mobil. Ya, sebagian kita tahu akan cerita ini. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, ketika dia tewas pada tahun 2013 itu, Paul Walker sedang syuting film Fast and Furious yang ke-7. Ya. Jadi dia di tengah-tengah syuting itu, dia meninggal. Waduh, coba bayangkan Bapak Ibu kalau menjadi produser atau sutradara film itu ya. Waduh, ini aktor utamanya meninggal. Gimana nih, udah bubar-bubar, filmnya bubar begitu. Bersyukur ya atas kecanggihan teknologi ya. Dengan kemampuan CGI ya. Akhirnya ya, adik dari Paul Walker itu diminta untuk memerankannya, dan kemudian wajahnya itu diganti dengan wajah Paul Walker. Dan akhirnya film ini bisa tuntas.
walaupun aktornya sudah meninggal. Film ini tuntas walaupun aktornya sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Tuhan Yesus di dunia sebagai seorang guru yang luar biasa, ya. Dia bisa bercerita, menarik 5.000 orang, ya, bahkan lebih, untuk mendengarkan kisahnya yang luar biasa. Tidak ada orator yang mungkin lebih hebat daripada Tuhan Yesus, ya. Tanpa mikrofon, tanpa alat peraga, begitu ya. Alat peraganya langsung dari alam. Dia adalah guru yang luar biasa. Belum lagi mujizat-mujizat yang dilakukannya. Beberapa minggu yang lalu kita belajar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia mengubah air menjadi anggur. Banyak orang yang disentuhnya dan menjadi sembuh. Mujizat yang luar biasa. Tidak heran kalau orang Israel, bahkan murid-muridnya berharap Tuhan Yesus adalah Mesias yang datang membebaskan mereka dari jajahan orang Romawi. Dan Yesus datang ke Yerusalem sebagai seorang raja. Karena itu mereka mengeluk-elukan dia di atas keledai. Ya, Hosana, Hosana, Hosana. Ya. Menunjukkan seorang raja yang akan masuk. Menunjukkan kemenangannya atas peperangan. Namun di tengah-tengah euforia, seolah-olah Kristus akan datang sebagai seorang raja. Tiba-tiba dia ditangkap. Dia dibawa ke pengadilan. Dan kemudian dia disiksa. Bapak Ibu yang ikutin podcast Suar bisa mendengarkan bagaimana penderitaan Kristus, ya, ketika diadili, ketika dicambuk. Tunggu part 2-nya Rabu ini, ya. Makanya jangan ketinggalan YouTube-nya GKI Anugerah. Podcast kita Suar. Kita bisa melihat bagaimana Kristus menderita di atas kayu salib. Dan pada bagian yang kita baca hari ini kita boleh melihat waktu-waktu terakhir Kristus di atas kayu salib. Dia tahu waktunya sudah akan genap. Dia berkata, "Aku haus." Dan kemudian dia berkata, "Sudah selesai." Bapak Ibu sekalian, kata "sudah selesai" itu diambil dari bahasa Yunani, bahasa aslinya yaitu tetelestai. Tulisan yang ada di samping, ya, tetelestai. Tetelestai memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah maknanya adalah tugas yang sudah tuntas untuk dikerjakan. Seperti seorang mahasiswa mendapatkan tugas akhir, dia mengerjakan tugasnya dengan baik-baik, dia harus menghadapi ujian, dan kemudian dia menyelesaikan ujiannya dan dia berhak mendapatkan gelar sarjana. Tuhan Yesus datang ke dunia memiliki misi daripada Allah, misi untuk menyelamatkan umat manusia, dan misi itu dituntaskan olehnya. Kata "sudah selesai", tetelestai, juga bermakna persembahan yang sempurna yang diterima. Ya. Pada waktu itu bangsa Israel dalam ibadahnya, mereka harus datang memberikan persembahan untuk menebus dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka membawanya kepada imam, dan kemudian imam akan memeriksanya. Apakah ini benar-benar domba yang sehat, ya, domba yang benar-benar layak, yang sempurna, yang boleh dibawa ke dalam korban persembahan. Dan sesungguhnya domba itu adalah perlambang daripada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi Anda dan saya. Dan Yesus adalah persembahan yang sempurna. Oleh karena itulah, ketika dia mati di atas kayu salib, langit menjadi gelap dan tirai bait Allah terbelah. Pemisah antara Maha Kudus dan Ruang Kudus itu terbelah. Artinya apa? Karena persembahan dia, kita tidak perlu lagi perantara yang lain selain Kristus, karena dia adalah persembahan yang sempurna.
Tidak hanya dia adalah persembahan yang sempurna. Tetelestai juga bermakna pembayaran yang sudah lunas dibayarkan. Jika ada seorang yang berhutang, ya, kemudian dia bekerja sekeras-kerasnya, ya, kemudian dia mengumpulkan uang dan dia membayarkan uangnya, dia berkata kepada orang yang memberikan piutang, tetelestai, utangku udah selesai. Atau bisa orang lain datang, dia ada utang, saya mau selesaikan utangnya, tetelestai. Alkitab mengatakan, upah dosa ialah maut. Setiap kita memiliki hutang dosa. Dan hutang dosa itu sudah dibayar Kristus di atas kayu salib. Dan hutang itu sudah lunas. Dan Bapak Ibu sekalian, tetelestai juga bermakna sebuah mahakarya yang telah dirampungkan. Ketika seorang artis membuat sebuah karya, entah lukisan, entah pahatan, entah karya yang lainnya, dan dia menyelesaikannya dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai, dan dia menikmati akan hasil karyanya. Penebusan adalah karya Kristus yang agung bagi setiap kita. Dan karya itu diselesaikannya di atas kayu salib. Oleh karena itu dia berkata, tetelestai. Sesungguhnya kata tetelestai bermakna bahwa aku sudah tuntas melakukan karya keselamatan bagi kamu. Dalam hal apakah Kristus sudah menuntaskan karyanya? Yang pertama, jemaat sekalian, dia tuntas di dalam pengorbanannya. Paulus menuliskan di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 dan sampai ke-9, dia berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Paulus mengatakan, Kristus menjadi sama dengan manusia. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Maknanya sesungguhnya karya penebusan itu tidak dimulai ketika Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disiksa, dan kemudian dia mati dipaku di atas kayu salib. Pengorbanannya itu dimulai ketika dia dilahirkan. Ketika Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia. Sesungguhnya itulah awal dari karya penebusan yang dia lakukan. Dan di sini dikatakan bagi kita, ia, ayat 7, dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya artinya apa? Artinya dia melepaskan haknya sebagai Allah. Di ayat ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya pengorbanan yang teragung daripada Yesus Kristus terjadi ketika dia berkata, aku mau mengosongkan diriku. Aku mau melepas hakku sebagai Allah. Aku mau menjadi manusia. Inilah pengorbanan yang teragung. Ketika dia meninggalkan tahtanya di surga sebagai Allah, dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Inilah pengorbanan yang teragung bagi setiap kita. Ini adalah Raja Edward ke-8. Raja Edward adalah Raja Inggris yang dilantik untuk menggantikan ayahnya, Raja George ke-5 yang meninggal, yang telah wafat.
Dan uniknya, Bapak Ibu sekalian, Raja King Edward ke-8 ini, ya, Raja Edward ke-8 ini memerintah tidak lebih dari setahun. Dari 20 Januari sampai tanggal 10 Desember 1936. Ya, saking singkatnya saya cukup hafal tanggalnya ya, 20 Januari 10 Desember 1936. Kenapa dia memerintah begitu pendek, gak sampai setahun begitu ya? Oleh karena dia jatuh cinta kepada perempuan yang satu nih ya. Namanya Wallis Simpson. Wallis Simpson ini adalah seorang perempuan dari Amerika Serikat. Saking jatuh cintanya, ya, Raja Edward rela menanggalkan jabatannya sebagai raja. Oleh karena Wallis Simpson ini sebenarnya sudah punya suami, ya, dan kemudian akhirnya bercerai, dan Raja Edward berniat menikahinya. Karena dia seorang raja, menurut aturan kerajaan Inggris nggak boleh, ya, raja itu menikah kepada orang yang sudah bercerai. Ya. Oleh karena itu dia rela, ya. Dia memberikan mahkotanya kepada adiknya, Raja George ke-6, yang adalah ayah daripada Ratu Elizabeth. Ya. Karena cinta, dia rela mengorbankan akan jabatannya, dia rela mengorbankan tahtanya, dia rela mengorbankan mahkotanya. Namun Bapak Ibu sekalian, sekalipun dia tidak lagi menjadi raja dan kemudian menikah dengan Wallis Simpson, tetap saja dia hidup di dalam kecukupan sampai dia meninggal di usia yang cukup lanjut. Ini berbalikan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Bisa saja dia lahir sebagai anak raja, bisa saja dia lahir di keluarga orang kaya karena dia adalah Allah. Namun bukan itu yang menjadi pilihannya. Dia lahir di kandang domba. Nggak ada kita di sini yang lahir di kandang domba kan ya? Minimal di atas becak lah ya, atau angkot. Dia lahir di kandang domba. Dia lahir daripada anak tukang kayu. Ya, kita mah maunya lahir sebagai anak presiden ya, kalau bisa. Dia tidak memilih itu. Bahkan Paulus menuliskan, ya, ketika dia datang sebagai manusia, di situ dituliskan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kita berpikir hamba ya, hamba apa sekarang asisten rumah tangga ya, ART lah ya. Kita kan juga punya ART begitu ya. Kita pikir hamba itu seperti itu. Ternyata hamba yang dimaksudkan di sini adalah doulos atau seorang budak. Oleh karena itu Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Dia mengikat kain di pinggangnya dan kemudian membasuh kaki daripada murid-murid. Kenapa? Itu adalah pekerjaan daripada seorang budak. Dan ketika Yudas menjualnya, dijual berapa? Berapa? 30 keping perak. Kenapa kok 30 keping perak? Kenapa Yudas nggak bilang, saya maunya emas, 30 keping emas, ini guru yang luar biasa loh, bisa mujizat. Para imam enggak. 30 keping perak. Kenapa? Itu harga seorang budak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab penuh dengan makna, ya. Jangan kita sekedar baca begitu saja, cari maknanya. Dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba, bukan ART, tetapi seorang budak. Menunjukkan sebuah kehinaan. Bayangkan, ya. Seorang budak. Bukan budak bahasa Sunda ya, budak bahasa Sunda mah anak ya. Saya bilang orang Sunda mah paling hebat, punya banyak budak gitu ya. Budak di sini sekedar properti, harta milik daripada tuannya yang seenaknya boleh dilakukan oleh tuannya, diperlakukan oleh tuannya. Karena itu seorang budak itu kewajibannya adalah taat. Dan di sini dikatakan Kristus taat sampai apa? Sampai mati. Bisa saja Kristus
mendengar ejekan orang-orang, "Woi, kamu yang katanya Mesias, turun dong, katanya kamu punya kuasa." Bisa nggak Tuhan Yesus tunjukkan itu? Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak ya kita nggak akan kumpul di tempat ini, benar bukan? Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan dia taat sampai mati. Menunjukkan apa? Dia melakukannya, karya penebusan itu dengan tuntas. Dia menjalankan tugasnya, tidak setengah-setengah, tetapi menjalankannya dengan tuntas. Dan Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut Paulus menuliskan, ya, dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Sudah mati, ditulis lagi mati di atas kayu salib. Kenapa ini Paulus harus tuliskan demikian? Dia ingin menunjukkan bahwa kematian Kristus itu adalah sebuah lambang hukuman yang kejam dan hina. Oleh karena apa? Oleh karena salib sebenarnya itu adalah hukuman bagi para budak dan para pemberontak. Seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib itu. Karena kitalah pemberontak. Kitalah budak. Kita budak dosa. Kita adalah pemberontak Allah. Harusnya kita yang dipaku di atas kayu salib itu. Namun Kristus menggantikan kita. Oleh karena apa? Karena dia ingin menuntaskan akan pengorbanannya bagi Anda dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu sekalian, Yohanes berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Di sini dikatakan yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kemudian Yohanes pasal 3 ayat 30 yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dikatakan, ia menundukkan kepala dan dia menyerahkan nyawanya. Sesungguhnya Kristus berkuasa atas hidup matinya. Kematian Kristus di atas kayu salib bukanlah karena penyalipan itu sendiri, tetapi karena dia menyerahkan hidupnya bagi Anda dan saya. Itulah pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan Bapak Ibu sekalian, jika Kristus sudah berkorban bagi kita di dalam pengorbanannya yang terbesar, ya, dengan menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Pertanyaan bagi kita, seberapa besar pengorbanan kita bagi Kristus? Sudahkah kita berkorban bagi Kristus? Ada yang berkata, saya sudah memberikan persembahan yang banyak. Kalau nggak ada saya, ya, ini mah nggak jadi, itu mah nggak jadi. Ada yang berkata, saya kerja keras dari pagi, siang, sampai malam. Pelayanan di gereja. Rapat melulu, ya. Apalagi GKI, ya, kerjanya rapat. Atau mungkin banyak hal yang kita katakan kepada Kristus. Saya sudah berkorban bagi Engkau ya Tuhan. Saya berkeringat, yang lain mah nggak ngerjain apa-apa. Saya doang. Tapi pernahkah Anda memberikan nyawa Anda bagi Tuhan? Kalau Anda belum memberikan nyawa Anda kepada Tuhan, jangan berani bilang, saya sudah berkorban buat Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan tidak terbandingkan dengan apa yang sudah kita berikan kepada Dia. Kalau kita belum berani memberikan nyawa kita kepada Tuhan, jangan berani bilang, saya sudah berkorban bagi Kristus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak layak Tuhan. Yang aku kerjakan belum apa-apa Tuhan. Kadang aku hanya menunjukkan diriku sendiri. Bukan melayani Engkau, tetapi melayani diriku sendiri. Katakan kepada Tuhan kalau Anda berani. Tuhan sudah berkorban dengan tuntas memberikan nyawanya bagi Anda dan saya.
Beranikah Anda berkata, saya sudah berkorban bagi Tuhan? Tuhan sudah menuntaskan karyanya, pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan juga sudah menuntaskan kemenangannya bagi kita. Dia sudah menunjukkan kemenangannya bagi kita. Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika itu orang-orang berkata, orang-orang yang berdiri di situ mengejek dia. Orang lain kau selamatkan. Biarkan sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Orang mengira Tuhan Yesus sudah kalah di atas kayu salib. Sudah the end. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata di dalam Korintus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangannya di dalam Yesus Kristus. Inilah proklamasi kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada setiap kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini adalah pernyataan bahwa iblis dan dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan itu tuntas. Iblis sudah kalah sepenuhnya. Enggak seperti sekarang ya, Ukraina melawan mana tuh? Rusia ya, sudah 46 hari perang belum juga selesai ya. Sana klaim menang, sini klaim menang. Belum ada yang menang. Ya. Perang Korea sama Utara dan Selatan, 70 tahun gencatan senjata, nggak ada yang menang. Tetapi ketika Kristus berkata, Tetelestai, dia mengatakan, maut iblis, kamu sudah kalah. Itulah yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Salib itu lambang kekalahan iblis dan kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus atas maut yang memberi kemenangan, yang memberi kita hidup. Tidak hanya memberikan kemenangan yang memberi hidup, tetapi kita sendiri ikut menang bersama dengan Kristus. Karena itu Paulus katakan, ya, yang memberikan kita kemenangan. Kemenangan itu adalah milik kita, Bapak Ibu sekalian. Namun, bukankah seringkali dalam hidup ini kita masih up and down, kalah maning gitu ya. Jatuh lagi. Memang itulah kita manusia. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh penurut, tetapi daging lemah. Maunya saya nurut Tuhan, ya, tetapi kedagingan saya ini membuat saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Paulus juga berkata, bukan apa yang kukehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak kukehendaki yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu sekalian, benar, di dalam pertempuran kita bisa kalah. Satu waktu mungkin kita lemah, kita melepaskan pegangan kita dari Tuhan, dan kita menjadi kalah. Tapi ingatlah, kita belum kalah, bahkan kita tidak kalah. Kita sudah memenangkan pertempuran, ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau bercerita tentang
orang ini namanya Onoda. Dia adalah seorang perwira intelijen yang dikirim oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua, ditempatkan di Kepulauan Filipina. Ya, waktu itu dia masih sangat muda. Dan kemudian ketika Jepang kalah perang pada Agustus 1945, ya, Onoda bilang, saya nggak percaya Jepang kalah. Ya. Ada selebaran-selebaran diturunkan, Kaisar Jepang sudah kalah, sudah menyerah. Berulang kali selebaran, dia dapat selebaran, ini mah hoax. Ya, ini tipu-tipunya Amerika supaya saya menyerah. Selama kurang lebih 29 tahun, ya, dia berada di hutan Filipina. Ya, sekali-sekali dia bertempur dengan orang Filipin karena dia berpikir orang Filipin itu musuhnya. Ya. Sampai satu waktu mantan atasannya itu datang membawa surat daripada Kaisar Jepang, menyatakan dia sudah bebas tugas sebagai seorang tentara. Dan ketika itu dia menyerahkan samurainya kepada Presiden Marcos waktu itu Presiden Filipina, menunjukkan dia sudah menyerah. Ya, dia sudah menyelesaikan pertempurannya. Dan kisah daripada Onoda ini, kalau Bapak Ibu mau melihat lebih lengkap, ada di film-film yang berikut ini. Onoda tetap bertempur walaupun Kekaisaran Jepang sudah kalah. Kita sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita sudah menang. Kristus sudah menang di atas kayu salib. Kitanya yang gak merasa menang. Ya. Seringkali kita hidup tidak di dalam kemenangan. Karena itu Tuhan berkata, ya, jika kamu mengaku dosamu, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan menyucikan kita. Dia akan menerima kita kembali jika kita datang kepadanya. Datanglah pada Tuhan. Jika engkau sudah lama meninggalkan Dia, Dia akan memelukmu. Dia akan menerimamu. Datanglah. Paulus juga berkata, tetapi lebih daripada semua itu, kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hiduplah sebagai pemenang. Janganlah dosa menguasai Anda lagi. Ya. Seringkali kita hidup di dalam dunia ini, ya. Hidup di dalam keserakahan kita. Pengennya dapatnya gampang, ya, dapatnya banyak. Makanya banyak orang yang tertipu kan, ya, karena afiliator dan lain-lainnya. Kenapa? Pengen hidupnya enak dengan cara yang gampang. Pejet-pejet tombol doang, naik turun, dapat uang. Intinya dari apa? Dari keserakahan. Saya cerita dengan istri saya bilang, ini ada orang kena hipnotis, ya. Yang ini kena hipnotis. Saya bilang, bukan hipnotis, itu psikologi keserakahan. Ya. Marketing itu sudah pintar belajar psikologi, ya. Penipu juga sudah pintar. Keserakahan kita yang dibangun. Kamu dengan cara mudah kamu dapat uang. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Hati-hati dengan dosa keserakahan. Dosa kesombongan. Ya. Ini kan zamannya ini, ya. Apa tuh? Saya jadi lupa itu nah. Flexing. Ya, saya baru ingat. Pamer sana, pamer sini. Tujuannya apa sih? Menunjukkan kehebatan diri, benar bukan? Padahal itu bukan punya dirinya sendiri, punya orang lain. Demi menunjukkan apa aku punya, aku hebat. Itu yang sekarang dicari oleh orang. Dosa kemalasan, nggak mau kerja, ya, tapi tetap dapat penghasilan. Cari-cari diakonia, ya, gereja A, gereja B. Gereja kan harus murah hati. Kami harus murah hati, tetapi kami harus berhikmat. Karena
Alkitab berkata, kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Kalau kamu nggak kerja, jangan makan. Kalau kamu malas, jangan terima berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu untuk orang-orang yang mau bekerja. Dan dosa selanjutnya adalah dosa ketakutan. Kita takut melakukan ini. Ya, kebaktian janganlah, ya. Kalau kerja gawe berani. Ya, kebaktian nanti dulu. Ya. Sepanjang anugerah sudah buka kebaktian, kapasitasnya nggak pernah full. Ya. Saya bukan berkata kita sok-sokan gitu ya. Wah, nggak ada corona. Bukan. Hati-hati tetap prokes tetap. Tapi jangan itu menguasai kehidupan kita. Ya. Janganlah dosa ketakutan itu menghantui kita. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah menang, Bapak Ibu sekalian. Kita harusnya hidup di dalam kemenangan. Jika Tuhan dengan tuntas sudah mengorbankan dirinya, dengan tuntas dia sudah memberikan kemenangan kepada kita, seharusnya sebagai umatnya kita berkata kepada Tuhan seperti dalam bagian ini. Namun hidupku bukannya aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup yang di dalam iman, di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, dan aku menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Kristus sudah berkorban dengan tuntas, telah menang dengan tuntas, tidakkah seharusnya kita juga menyerahkan hidup kita menjadi miliknya dengan tuntas? Totally surrender to Him. Adakah Anda sudah menyerahkan hidup Anda bagi Tuhan? Sudahkah Anda mempersembahkan seluruh hidupmu bagi Tuhan? Total surrender. Karena Kristus sudah mati di kayu salib, menuntaskan tugasnya bagi Anda dan saya.